Jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi, Mah? Supaya sistem bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya kalau Mama 3. Iya, Mama seneng banget karena jumlah keluarga Mama cuma 3, yaitu Mama, Papa, dan kamu. Ih, kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1, karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, Mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, Mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, totot, brut, tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama bu guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah, Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya, gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina. Lo mau bohongin kita semua ya? Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Feli, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan bu guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini? Loh, bisa mengontrol satpam atau guru? Satpam aja kak, jujur dia terlihat mencurigakan. Ya, padahal kakak mau pilih guru biar nggak ada ujian kan. Ya udah deh, yang satpam aja, soalnya orang rumah lebih penting. Nah, kalau kakak ngontrol orang, kakak harus izinin yang positif ya. Kalau kakak izinin yang negatif, bisa-bisa kakak dihukum sama sistem. Oh iya, pas satpam nggak ada kelihatan loh dari tadi. Kira-kira dia di mana ya? Sebenarnya, ya udahlah, nanti kakak juga bakal tahu sendiri kok. Aduh, Dek tinggal kasih tahu doang, susah amat. Kalau aku kasih tahu sekarang, mungkin kakak nggak bakal percaya. Jadi biar kakak buktiin sendiri pakai kekuatan kakak. Ya udah, tapi dari tadi nggak muncul-muncul. Itu artinya pas satpam masih tidur dan belum beraktivitas. Kalau gitu, kakak ke sekolah dulu sembari nunggu. Jangan kaget ya kak. Pas satpam mau mencuri? Sejak kapan dia jadi orang jahat? Kalau gitu izinin aja deh, soalnya gue takut dia tantrum kalau gak diizinin. Feli, satpam kamu habis nyuri uang saya, kamu harus ganti rugi. Saya punya rekaman CCTV, jadi kamu gak bisa bantah. Loh, kok malah saya yang ganti rugi, Bu? Kan bukan saya yang berbuat salah. Kamu perwakilannya, kamu bosnya, jadi kamu yang harus membayar. Ya udah deh, nanti sampai rumah saya harus adili dia. Berapa, Bu? Dia ambil 1 miliar. Yang bener aja, Bu. Aduh, nyesel gue udah ngontrol pas satpam buat curi tadi. Kalau kamu nggak ganti, saya akan minta polisi buat penjarakan kamu ya. Ya udah deh, Bu. Ibu ambil aja, di dalam tas ini ada kartu ATM, nanti tinggal digesek aja ya. Ih, kesel jadi bokek kan gue. Pas satpam mau mukulin orang, ya jelas gue nggak izinin lah, nanti gue lagi kan yang kena.
Vel, saran gue lo pecat aja satpam lo itu, soalnya dia nggak beres. Nggak beres gimana? Dia orangnya baik kok, dia bahkan sering nganterin gue ke sekolah. Tapi lo nggak tahu kan di belakangnya gimana? Yaudah, lagi pula gue lagi mau ngontrol dia kok. Nah, kebetulan banget Vel, lo bisa jadi detektif dengan mengontrol pas satpam. Lo bisa pergi ke markasnya. Hah? Pas satpam punya markas? Emangnya lo tahu di mana? Semua warga di kota kita juga tahu kali Vel, kecuali lo. Hah? Nah, emangnya bener ya kamu ngontrol pas satpam? Kok nggak bilang-bilang mama? Buat apa juga aku bilang-bilang mama? Ini kan urusan aku mah. Pokoknya kamu jangan ngontrol dia yang aneh-aneh ya. Iya. Hah? Pas satpam mau mengundurkan diri mah, mau resign. Kalau gitu, jangan. Dia kan pinter jaga rumah kita. Semenjak dia kerja di sini, rumah kita nggak pernah kemalingan. Tapi mah aku agak terganggu sama kehadiran dia. Jadi izinin aja ya. Jangan nak, please. Mama berlutut sama kamu deh. Jangan gitu mah. Iya, udah deh. Aku nggak bakal izinin pas satpam. Mana ya satpam itu? Niat kerja apa kagak? Hah, pas satpam mau makan sore? Ya jelas boleh dong. Gue nggak pernah ngelarang orang. Pas satpam mau bawa pacarnya ke rumah gue? Ih, nggak mau. Harusnya kakak izinin aja biar kakak bisa tahu pacarnya pas satpam tuh siapa. Bukan urusan kakak, nggak penting. Tapi kan pas satpam curi uangnya Bu Guru demi bisa kencat sama pacarnya, Kak. Apa kamu bilang? Pas satpam mau ke markas? Permisi. Kak, ini kesempatan kakak. Mumpung pas satpam ada di sini, kakak bisa buntutin dia. Bener juga kamu, Dek. Kalau gitu kakak harus izinin kan? Saya pamit dulu ya. Ayo cepet ikutin, Kak. Oke, gue siap mengungkap fakta. Loh, ternyata markasnya pas satpam cuma ada di seberang rumah gue. Yang bener aja. Tapi rumahnya lebih mewah daripada rumah gue. Kalau gitu gue nggak sudi ngetok, gue bakal dobrak. 3, 2, 1. Mas, bisa pergi ke masa kecil atau masa tua? Masa tua aja deh, gue penasaran kira-kira tua nanti gue keriput gak ya? Astaga, harusnya gak boleh pergi ke masa tua itu non, soalnya itu terlarang. Lah, bapak tahu dari mana? Pokoknya nyonya itu selalu peringatin saya tentang masa tua non. Katanya sih kalau bisa non gak usah tahu. Lah, semakin bertambahnya usia saya bakal tetap tahu lah pak. Ya udah kalau gitu non kasih tahu saya bakal pergi ke masa tua dalam berapa jam. Oke, 60 menit pak. Yo wes lah kalau non maksa, yang penting non bawa bekal dari saya ini ya. Ya elah, dompet gak ada isinya, percuma dong. Toh nanti di masa depan ini bakal jadi rongsokan. Isinya bakal bisa dilihat di masa depan non. Aduh, dompet ini. Boy Vel, lo kan udah dewasa, ngapain sih masih pakai dompet karakter kayak gitu? Iya ya, nggak guna, mending gue buang aja deh. Oh iya, gue denger bakal ada satu orang yang bakal pergi ke masa tua. Lo denger dari siapa? Dari pas satpam, terus katanya sih inisialnya F. Jangan-jangan lo ya? Iya Kay, terus gue harus gimana dong? Pergi atau enggak? Kali udah pilih itu nggak bisa dibatalin lagi, jadi lo otomatis bakal pergi. 50 menit lagi gue bakal tahu sebenarnya terjadi apa sih di masa depan itu. Sekarang mending lo sembunyi Vel, soalnya semua orang di sekolah ini udah tahu kalau lo bakal pergi ke masa tua. Hah, iya kalau gitu gue bakal diinterogasi. Buang ini dulu deh. Aduh, kenapa kepala gue tiba-tiba pusing ya? Loh, ini di mana? Kayaknya gue diculik deh. Halo Feli, kamu harus tinggal di sini ya, nggak boleh keluar dari ruang bawah tanah ini. Hah, ini ruang bawah tanah, tapi kok bagus banget bu? Iya, ini fasilitas yang bisa saya kasih buat kamu. Kenapa tiba-tiba bukannya murid kesayangan ibu tuh Tiara ya? Ah, udahlah itu masa lalu. Sekarang murid kesayangan saya itu adalah kamu. Tapi ibu nggak tahu kan kalau mending nggak usah kasih tahu bu guru kan, karena bisa aja dia nyulik gue. Habis ini gue mau kabur. Saya nggak bermaksud apa-apa kok. Udah, pokoknya kalau kamu butuh saya tinggal bunyiin aja ya lonceng ini. Telepon? Oh, saya nggak akan kasih kamu handphone. Kenapa gue jadi kayak di penjara gitu dah? Feli, gue udah tahu lo bakal pergi ke masa tua. Gue ikut ya. Mana bisa lo ikut gue? Lo kan bisa bawa satu orang buat pergi ke masa tua. Tinggal lo pilih aja lo. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu gue bakal pilih siapapun kecuali lo. Kok lo gitu sih? Pucak Tiara, semua orang tahu kali kalau lo tuh licik. Jadi pasti lo mau ngejebak gue kan? Iya, lo tahu aja kalau gue curi-curi kesempatan alias punya rencana. Hah, kenapa jadi dimajuin nih waktunya? Ah, itu mah karena lo udah dapet partner buat pergi ke masa tua. Tapi gue sama sekali belum pilih. Aneh deh. Walaupun gue berniat licik, tapi gue bakal kasih tahu lo yang terbaik ya. Kalau sebenarnya masa tua lo itu buruk banget, jadi jangan terlalu berharap. Nggak sopan tau Ting ngedoain gue kayak gitu. Oke, gue bakal pergi ke masa depan dalam 3, 2, 1. Ya ampun, akhirnya gue sampai juga di masa depan. Loh, kok tempatnya masih sama? Lo harus bawa gue dulu, gue kan partner lo, nggak bisa ditinggal. Lo pakai orang dalam ya, curang lo. Ya udah, gue bakal bawa Della. 3, 2, 1. Wah, akhirnya sampai juga nih. Ini rumah gue di masa tua. Kena juga lo jebakan gue. Kalau gitu siap-siap aja gue tangkep. Apaan ini? Feli, lo nggak tahu aja ya kalau darah lo itu sangat berharga di masa tua ini. Jangan-jangan lo mau habisin darah gue sampai habis dan gue bakal mentong dong. Gue nggak peduli karena gue adalah orang suruhan. Della, lo salah orang. Harusnya lo incar diri gue yang ada di masa tua ini, bukan yang ada di masa sekarang yang ada di hadapan lo ini. Sama aja. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Ruangan ini udah terkontaminasi sama uap yang bisa bikin lo pingsan. Jadi selamat tinggal. Aduh, darah gue.
belum diambil untungnya. Woi Vel, cepet buka dompet ini. Keisha, ternyata lo ngikutin gue. Iya, feeling gue nggak enak dan gue rasa dompet itu bisa membantu menyelamatkan lo. Gue nggak tahu niatnya Keisha ini baik atau enggak ya. Tapi sekarang buka dulu deh. Oke, gue bakal buka. 3, 2, 1. Shibal.